Perkenalkan, nama Ibu Lucia Devita Utami. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Devi. Nah, Ibu adalah mahasiswi magang dari Universitas Katolik Musikaritas. Jadi, Ibu di sini akan menggantikan Ibu Mila mengajar di hari Senin, Rabu, dan Kamis selama bulan Oktober ini. Salam kenal ya. Gimana kabar kalian? Pasti sehat kan? Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar, oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Ya Tuhan, sumber pengetahuan, terima kasih karena pada hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk belajar materi pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar, berkatilah kami, semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kami di masa depan. Amin. Yuk kita belajar. Muatan pembelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan kewarganegaraan dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan dapat memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kalian juga diharapkan mampu mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, musyawarah dalam mufakat. Musyawarah dalam mufakat ini memiliki beberapa prinsip. Nah, di sini Ibu jelaskan ya. Yang pertama yaitu prinsip persamaan, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat. Tidak ada pembedaan mulai dari suku, budaya, agama, ras, dan lain-lain, itu tidak ada. Jadi setiap orang itu memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, tadi kan kalian sudah mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapat. Nah, maka dari itu kalian juga harus menjalankan kewajiban kalian, yaitu menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, walaupun kalian tadi dibebaskan untuk berpendapat, kalian juga harus tetap dapat mempertanggungjawabkan pendapat yang sudah kalian berikan. Selanjutnya adalah prinsip persatuan. Artinya, sekalipun terdapat perbedaan pendapat antara peserta musyawarah, tapi perbedaan tersebut tidak boleh menjadi penyebab permusuhan dan perpecahan. Jadi, kita harus menerima pendapat orang lain, kita tidak boleh saling mencela pendapat orang lain, seperti itu ya. Selanjutnya, bersifat kekeluargaan. Artinya, sekalipun di antara peserta musyawarah terdapat perbedaan, tapi suasana harus tetap akrab dan tetap dingin. Tidak boleh dilakukan dengan kepala yang panas, dengan emosi, itu tidak boleh. Jadi harus dilakukan dengan kepala yang dingin, hati yang dingin, sehingga terjadi suasana yang akrab, seperti itu. Nah, ciri-ciri musyawarah dalam mufakat. Yang pertama, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau bisa disebut sebagai tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Selanjutnya, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, lalu menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, yakni keputusan hasil musyawarah tidak boleh memihak kepada kepentingan suatu kelompok tertentu. Dan yang terakhir, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah beberapa contoh musyawarah dalam mufakat. Yang pertama, ada pemilihan ketua RT, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS. Kalau di masyarakat bisa menentukan jadwal siskamling, menentukan jadwal gotong royong. Kalau misalnya di sekolah, Ibu beri contoh lain. Kalau misalnya di sekolah, menentukan jadwal piket, lalu menentukan siapa perangkat-perangkat kelas, seperti itu. Nah, musyawarah dan mufakat ini biasanya dilakukan dengan cara voting. Nah, di sini Ibu jelaskan hal-hal yang menyebabkan voting dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu terjadi perbedaan pendapat dari sebagian besar peserta musyawarah di waktu yang mendesak. Selanjutnya, adanya perbedaan perilaku peserta musyawarah dalam menyampaikan pendapat. Lalu,
ada sebagian peserta musyawarah yang hanya mendengarkan pendapat orang lain namun tidak berpendapat. Dan ada peserta musyawarah yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, dari penyebab-penyebab inilah maka voting dapat kita lakukan. Voting ini dibagi dengan dua cara. Yang pertama yaitu voting terbuka dan voting tertutup. Apa sih voting terbuka itu? Nah, voting terbuka ini di mana peserta itu langsung menyebutkan secara langsung apa yang menjadi pilihannya. Sedangkan voting tertutup itu biasanya peserta menuliskan pilihannya di selembar kertas. Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, prinsip musyawarah, berani berpendapat maka harus berani bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini juga diartikan sebagai bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik dalam diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan negara. Nah, ini adalah contoh bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama, saling menghormati dengan tetangga, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, menolong tetangga yang kesulitan, berperan aktif dalam mengambil keputusan. Lalu selain itu bisa menghormati tetangga yang sedang beribadah, seperti itu. Nah, sebagai seorang siswa, kalian itu memang belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW. Nah, tapi kalian dapat berperan aktif dengan cara yang pertama, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, lalu mengamati jalannya pengambilan keputusan, dan kalian juga dapat membantu menyiapkan makanan dan minuman selama kegiatan musyawarah berlangsung. Selanjutnya, Ibu beri contoh bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu belajar dengan tekun, lalu menjaga kebersihan sekolah, lalu mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara atau lomba, dan yang terakhir berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Nah, tugas mandiri dari Bu Pena halaman 37. Yang tidak punya Bu Pena boleh melihat video ini. Soal yang pertama yaitu apa yang dilakukan jika musyawarah tidak mencapai mufakat. Yang kedua, tuliskan 3 contoh kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat. Lalu, apa tanggung jawab warga masyarakat? Yang keempat, apa tanggung jawabmu dalam bermusyawarah? Dan yang terakhir, ceritakan pengalamanmu berperan serta dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Seperti itu ya, Nak. Silakan dikerjakan. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika kalian masih ada kesulitan dalam memahami materi, boleh langsung hubungi Ibu ya. Dadah!